Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Senang berjumpa dengan jemaat GKPS Hang Tua pada minggu hari ini. Sebelum kita memulai kebaktian kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena kemerindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hati dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Raja yang Maha Mulia, Bapa sumber damai sejahtera yang tidak berawal dan tidak berakhir. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Oleh kasih karunia-Mu, Engkau menaungi kami sehingga luput dari jerat iblis. Atas segala penyertaan-Mu, kami memuji Engkau di rumah-Mu yang kudus ini. Hadirlah ya Tuhan di tengah persekutuan ini, memperbaharui dan menyegarkan jiwa, sehingga hidup kami penuh sukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat duduk kembali. Mari kita muliakan Tuhan, bernyanyi dari nyanyian rohani, Ibadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Haleluya,
marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Allah, Tuhan Bapa Surgawi, sumber segala rahmat yang kekal, dalam kerendahan hati kami mengaku bahwa kehidupan kami sering tidak sesuai, bahkan sering bertentangan dengan kehendak-Mu. Secara sadar atau tidak, kami sering menimbulkan perselisihan di antara sesama kami. Kami juga sering lupa mendoakan sesama dan merasa enggan untuk memberikan nasihat sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Pikiran kami lebih banyak tertuju untuk kepentingan diri sendiri, bahkan kami sering berupaya untuk mempengaruhi serta memperalat orang lain demi pemenuhan keinginan diri kami. Tanggung jawab kami sebagai anggota jemaat, anggota keluarga, warga masyarakat sering kami lupakan. Bahkan kami sering dengan sadar dan sengaja melalaikannya. Kami telah banyak berbuat dosa kepadamu serta kesalahan terhadap sesama kami. Kehadapan-Mu yang kudus, kami kini mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Berilah kami kekuatan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat semakin mengasihi Engkau dan sesama kami, serta mampu melawan segala godaan iblis. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi penuh ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berdosa, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Firman Allah yang menjanjikan keampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita kembali memuliakan Allah, nyanyian rohani, Hulu yang terkulai. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya, sungguh terlalu
marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Untuk menyambut firman Tuhan, kita naikkan pujian kita, Nian Rohani Tulang Rusuk. Terima kasih kucapkan padamu atas Dia yang kau berikan kepadaku. Terima
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayat 25. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya Pendeta Andiko Limbong, melayani di HKBP Sari Rejo, Resort Medan Sudirman. Saya belum menikah, dan firman ini betul-betul menjadi perenungan setelah saya mempersiapkannya dengan satu kata garis bawah, tidak baik seorang manusia itu sendiri saja. Lalu bagaimanakah kita akan memahami firman ini? Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada semboyan perjuangan emansipasi wanita Raden Ajeng Kartini mengatakan, habis gelap terbitlah terang. Pergerakannya ini berawal dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia saksikan tentang kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Terjadinya ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Dia melihat bagaimana perempuan diperlakukan berbeda dari laki-laki. Dan perempuan itu dibuat pada kelas nomor 2. Dan perempuan itu tidak diperbolehkan mengecap pendidikan yang tinggi. Selain hanya mencuci di rumah, memasak di rumah, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Maka berangkat dari hal ini, berangkat dari pergumulan ini, dia merasa terpanggil jiwanya untuk menaikkan derajat dan membangun emansipasi perempuan pada zamannya. Akhirnya setelah itu Bapak Ibu, para perempuan mendapat hak-hak sebagaimana seharusnya. Tapi pada prakteknya hingga saat ini masih banyak hal-hal yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan atau terhadap gender tertentu. Laki-laki dianggap lebih tinggi dari perempuan. Maka jika pandangannya demikian, berarti banyak orang yang gagal memahami firman ini dengan benar. Itu sebabnya dalam firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini, dengan jelas dikatakan ketika Allah menciptakan manusia, ketika Allah menciptakan dunia ini dari hari pertama sampai hari ke-6,
Dikatakan dalam firman Tuhan, Allah melihat dan memperhatikan semua baik dan amat baik. Apa yang diciptakan oleh Allah itu sempurna. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang tidak sempurna. Dan Allah menciptakan hewan, binatang-binatang itu secara berpasang-pasangan. Tujuannya adalah supaya lewat penciptaan yang berpasang-pasangan itu, penciptaan akan terus berkelanjutan. Generasi akan lahir dari generasi ke generasi. Akan bertambah dan memenuhi firman Tuhan yang mengatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Namun Allah melihat manusia itu sebagai mitra Allah masih hidup sendirian. Maka kemudian setelah Allah memperhatikan dan melihat itu, Adam yang dicipta dari debu tanah itu sebelum menemukan manusia yang menjadi pasangannya, maka Allah berfirman dalam ayat yang ke-18 dalam firman yang saya bacakan ini dikatakan, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bapak Ibu, melalui firman ini kita lihat, baru ini pertama sekali Allah mengatakan tidak baik. Setelah Allah mencipta dari hari pertama sampai hari ke-6, Allah selalu akhiri dengan kalimat, sudah baik adanya, sudah teramat baik. Tetapi ketika dia melihat manusia itu dicipta, maka Allah katakan tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Maka aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini perlu kita perhatikan ada penekanan khusus pada kata tidak baik. Jadi artinya adalah penekanannya laki-laki tanpa perempuan itu tidak sempurna sesuai dengan rencana penciptaan Allah. Jadi laki-laki tanpa perempuan itu tidak sempurna adanya. Sesuai dengan rencana awal Allah untuk menciptakan manusia itu. Karena Allah melihat tidak baik, maka Allah berinisiatif untuk menciptakan pasangan manusia pertama itu, pasangan Adam itu, seorang wanita, seorang perempuan, yaitu seorang penolong yang sepadan. Kita harus perlu garis bawahi kata penolong yang sepadan. Kalau dikatakan penolong yang sepadan berarti penolong yang sama, yang mempunyai hakikat sama seperti manusia yang pertama itu. Sama sehakikat dengan Adam. Penolong yang sepadan tidak sama seperti binatang yang dicipta oleh Allah terlebih dahulu. Penolong yang sepadan berarti yang sama seperti Adam, yang punya akhlak, yang punya pikiran, yang punya akal. Itulah yang akan diberikan oleh Allah kepada Adam, manusia yang pertama itu. Jadi jelas penolong yang sepadan itu adalah juga yang sama dengan dia, yang memiliki pikiran, yang memiliki akal. Maka Allah berencana menciptakan penolong yang sepadan bagi Adam. Jadi ketidakadaan perempuan menyebabkan ketidakbaikan. Itu sebabnya dikatakan tanpa engkau diriku hampa. Maka Allah menyediakan penolong yang sepadan bagi Adam. Supaya ketidakbaikan berubah menjadi kebaikan. Maka dalam firman ini Allah menciptakan perempuan itu Hawa dari tulang rusuk Adam. Dan Hawa adalah penolong yang sepadan bagi Adam. Bapak Ibu, dalam firman ini, dalam bahasa Ibrani kata penolong ini dipakai dengan kata ezer. Artinya adalah penolong, bukan pembantu. Jadi sekali lagi perempuan itu dicipta oleh Allah dalam keluarga dan dalam rumah tangga orang Kristen. Sejatinya adalah bukan menjadi pembantu, tetapi penolong yang sepadan. Yang perlu digarisbawahi adalah penolong yang sepadan. Kata ezer ini juga dipakai dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Di mana di situ dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2 Allah disebut sebagai ezer. Maka Allah adalah penolong bagi umatnya. Jadi jika perempuan dijadikan penolong, berarti sejatinya seharusnya perempuan itu lebih kuat dari laki-laki. Sebab tidak mungkin Allah menciptakan penolong, tetapi penolongnya lebih lemah. Tetapi
syukur ada kata sepadan. Penolong yang sepadan. Jadi perempuan itu adalah penolong yang sepadan bagi laki-laki. Perempuan itu adalah mitra sederajat bagi laki-laki dan tidak lebih rendah dari laki-laki. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kata ezer ini bukan berarti pembantu, tetapi kata ezer ini adalah penolong. Jadi jelas penolong adalah lebih kuat dari yang ditolong. Yang ditolong itu, kalau yang ditolong itu memiliki kekuatan yang cukup, maka tidak akan mungkin dikasih lagi penolong. Tetapi karena tidak terlalu kuat, maka Allah memberikan penolong yang sepadan. Sekali lagi, penolong yang sepadan. Yang sepadan artinya adalah seperti yang ada di hadapannya. Berarti terdapat kesejajaran. Jadi ini bukan soal inferioritas, artinya perempuan itu tidak lebih rendah atau tidak lebih tinggi dari laki-laki, tetapi perempuan dan laki-laki itu adalah sejajar di hadapan Allah. Tetapi kadang manusia gagal mempraktekkan dan melakukan ini dalam kehidupan mereka sebagai keluarga, sebagai orang Kristen, bahkan mungkin di lingkungan gereja pun mungkin ini terjadi. Apalagi kalian tahu perempuan itu? Padahal yang mendominasi semua gereja lebih banyak ya, yang saya lihat dan saya saksikan lebih banyak itu kaum perempuan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam keduanya itu Adam ditentukan sebagai kepala. Laki-laki adalah kepala dari perempuan karena dia dicipta oleh Allah terlebih dahulu. Maka Hawa berasal dari laki-laki, Hawa diciptakan dari Adam, bukan sebaliknya. Selanjutnya Bapak Ibu, Allah memberi kuasa kepada Adam untuk memberi nama. Tadi dikatakan bahwa Adam itu diberi kuasa oleh Allah untuk menamai segala binatang dan hewan-hewan, segala ternak. Semuanya dibawa ke hadapan Adam, lalu dia menamai. Apa yang dia namai itu, demikianlah nama binatang dan hewan-hewan itu untuk seterusnya sebagaimana yang dicipta oleh Allah. Tetapi bagi dirinya sendiri dikatakan begini, tetapi ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi ini kan terasa sedih. Adam melihat semua binatang-binatang aja berpasangan. Kalau dalam istilah sekarang, truk aja gandengan gitu. Masa Adam enggak? Lalu setelah dia melihat itu, dia sudah capek melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Akhirnya Adam itu tertidur. Dia tertidur. Maka saat dia tidur, disitulah Allah menciptakan yang akan menjadi penolong baginya. Apa yang telah direncanakan oleh Allah, maka dibuat, dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan Adam. Bapak, Ibu, Allah tidak menjadikan penolong itu di luar dari diri Adam. Tetapi Allah menjadikan penolong bagi Adam itu justru dari dirinya. Kenapa? Allah mengambil dari tulang rusuknya, dengan selanjutnya nanti akan dikatakan, tidak mungkin seorang suami tidak mencintai istrinya, karena itu adalah tubuhnya dan dagingnya sendiri. Jadi kalau ada suami tidak mencintai istrinya atau berlaku kasar terhadap istrinya, berarti dia tidak memahami bahwa istrinya itu adalah bagian dari tulang rusuknya. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu, setelah dia lihat, lalu dia terbangun, lalu dia lihat perempuan itu sudah tercipta di hadapannya. Dia lihat begitu cantik, begitu. Lalu dia lihat, maka dia katakan, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dalam firman ini kita lihat ada sesuatu yang luar biasa. Maka Adam katakan bahwa perempuan itu dipertemukan Allah dengan Adam. Itu merupakan kesaksian Adam bahwa di dalam diri mereka terlihat ada kecocokan. Maka perempuan itu ditempatkan oleh Allah di sisi Adam. Ada keterikatan, ada ketertarikan, dan ada kecocokan. Perempuan yang ditempatkan itu sekali lagi adalah bagian dari diri Adam. Itu sebabnya seorang suami itu tentulah harus mencintai pasangan atau istrinya. Tentulah harus mencintai perempuannya. Tidak menduakan, tidak mencari orang ketiga. Tidak ada pelakor di antara kita begitu. Jadi seharusnya memegang teguh janji ini, memegang teguh dasar dan landasan pernikahan ini, sebab perempuan ditempatkan bagi seorang laki-laki itu adalah bagian dari tulang rusuknya. Maka
Mereka harus hidup saling berdampingan dan saling mencintai. Kemudian disebutkan Bapak Ibu, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dalam hal ini Bapak Ibu, ketika laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, ini bukan berarti bahwa laki-laki itu durhaka. Dalam konsep pernikahan memang dia harus meninggalkan bapak dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya dan mereka menjadi satu daging. Dari firman ini saya juga merenungkan begini Bapak Ibu. Ternyata sistem pernikahan yang tertua itu adalah sistem matriark. Laki-laki yang pergi meninggalkan ayah dan ibunya untuk menjemput istrinya, untuk bersatu dengan istrinya. Ternyata dalam kehidupan Batak berbeda. Perempuan yang meninggalkan bapak dan ibunya bersatu dengan suaminya. Sebenarnya sistem tertua adalah sistem matriark. Secara pernikahan ya saya maksud. Jadi laki-laki itu yang meninggalkan bapak dan ibunya bersatu dengan istrinya. Ini berbeda kan dalam konsep kehidupan orang Batak misalnya. Karena itu, tetapi saya tidak akan panjang lebar untuk menjelaskan itu karena sebenarnya selanjutnya ayat ini adalah sebagai dasar dari pernikahan orang Kristen, pernikahan antara, dan inilah salah satu ayat menjadi dasar pernikahan orang Kristen Bapak Ibu. Jadi dengan jelas, dengan dasar ini berarti pernikahan orang Kristen itu adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Bukan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang laki-laki. Atau juga bukan pernikahan antara seorang perempuan dengan seorang perempuan. Jadi bukan pernikahan antara Tono dan Anto, bukan pernikahan antara Tini dan Anita, tetapi ini adalah pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi firman ini jelas menolak paham yang mengatakan, menolak keras pernikahan sesama jenis yang kita sebut dengan istilah yang lebih dengan LGBT. Lesbian, gay, bisex, dan transgender. Kalaupun ada gereja-gereja di luar yang sudah mengakui ini dan sudah memberkati pernikahan sesama jenis, sampai saat ini kita masih memegang teguh dasar firman Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ini. Pernikahan itu adalah seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Selanjutnya Bapak Ibu, keduanya dikatakan di situ telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu, ayat yang terakhir itu. Keduanya telanjang, namun ketelanjangan yang dimaksud adalah ketelanjangan yang tidak biasa. Mereka telanjang dari pakaiannya, tetapi mereka diselimuti oleh kemuliaan Allah. Lalu cinta bertumbuh di antara mereka. Bukankah ini dasar dari pernikahan? Kalau seorang memutuskan untuk menikah dengan pasangannya, maka yang pertama harus ada dalam kehidupan mereka adalah cinta. Jadi boleh badan ini menua, fisik ini menua, daya ingat menua, suara kita berkurang, tenaga kita berkurang, tetapi ada satu hal yang tidak boleh menua dalam kehidupan rumah tangga orang Kristen, yaitu cinta. Harusnya semakin tua, semakin cinta. Semakin memahami, semakin mengerti antara yang satu dengan yang lain. Bapak Ibu, ada 3 hal yang menjadi pelajaran berharga melalui firman ini yang harus kita imani dan kita lakukan. Yang pertama adalah jangan menganggap rendah perempuan dalam hidup kita. Ini tidak boleh. Itu berlawanan dengan kehendak Allah. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah ini sudah tuntas? Apakah benar-benar di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, di tengah-tengah kehidupan keluarga, bahwa kita memang tidak menganggap rendah perempuan? Sebab dalam kehidupan Batak pernah terjadi, kalau anaknya semua perempuan, maka orang lain menganggap itu sebelah mata. Jika anaknya semua perempuan, maka tidak akan ada yang melanjutkan generasi dan keturunan atau marga. Maka jika seorang dianugerahi hanya anak perempuan, itu dianggap sebagai ketidaksempurnaan. Kalau konsep pemahaman itu masih ada dalam kehidupan orang Kristen dan orang percaya zaman ini, dia gagal memahami maksud Tuhan melalui firman ini. Karena itu Bapak Ibu, dengan jelas dikatakan manusia, laki-laki dan perempuan itu adalah sama dan setara di hadapan Allah. Nyata pun saya percaya mengatakan pada zaman ini belum tuntas. Sebab masih banyak orang yang tidak menganggap atau menomorduakan perempuan di tengah-tengah rumah tangga. Bahkan saya katakan tadi di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah pekerjaan, kehidupan bermasyarakat.
Banyak orang yang masih memperjuangkan untuk menyekolahkan anak laki-laki, tetapi perempuan tidak. Karena dikatakan begini, toh nanti perempuan itu kan bakal menikah dengan laki-laki lain. Itu akan dijual, yang menjadi milik kita kan anak kita. Begitu. Ada masih konsep begitu. Pemikiran ini sekali lagi bertentangan dengan kehendak Allah. Hal yang demikian sangat ditolak oleh Tuhan, maka harus benar-benar kita adil dalam kehidupan kita. Kita harus benar-benar memperlakukan anak kita atau memperlakukan perempuan gender itu dengan sungguh-sungguh adil. Memandang laki-laki dan perempuan itu setara. Sebab perempuan dicipta untuk menyempurnakan kehidupan laki-laki. Tanpa perempuan, maka sekali lagi ciptaan tidak sempurna. Perempuan adalah penolong yang sepadan. Perempuan adalah penolong yang sepadan, sama untuk dapat memahami yang satu dengan yang lain. Marilah kita Bapak Ibu melalui firman ini diingatkan untuk tidak menomorduakan perempuan, tapi mereka diciptakan oleh Allah sebagai penolong bagi kita. Melalui firman ini marilah kita untuk mengingat bahwa soal kodrat perempuan itu di tengah-tengah keluarga kita sama. Sebab kadang kan ada suami yang begitu bangun tidur langsung mengopi, udah, mak buat kopiku begitu. Apa salahnya kalau keduanya juga melakukan pekerjaan itu secara bersama-sama? Saya pernah melihat begini. Ada seorang bapak dalam satu pesta menggendong anaknya. Dan Inata ini, ibu ini sedang repot dengan gaun cantiknya, lalu dia memberikan kepada suaminya begitu. Tapi pandangan orang berbeda, katanya begini, nampaknya laki-laki itu dikuasai oleh istrinya. Di bawah ketiak istri, DKI. Bapak Ibu, ini kan soal pembagian tugas, tetapi pandangan orang selalu begitu. Nah, ini yang kita katakan tadi, sebenarnya laki-laki dan perempuan itu setara. Bolehlah bersama-sama menanggung dan mengerjakan fungsi kita di tengah-tengah keluarga. Ya, walaupun memang secara kodrat ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, itu tidak bisa diingkari, dipungkiri begitu. Tetapi dalam hal fungsi dan melakukan pekerjaannya mereka boleh sama-sama berbagi tugas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perlakukanlah anak kita, baik laki-laki atau perempuan, secara sama dan adil. Bapak Ibu, sudah bagaimanakah keadaan kesetaraan di tengah-tengah keluarga kita? Fakta yang menarik, banyak orang yang mendambakan supaya anak laki-laki menjadi anak sulungnya. Dalam upasa orang Batak pun itu ada. Dikatakan, "Taituma diamu." Kiranya bagi kalian lahir anak pertama laki-laki, begitu. Kira-kira begitu maknanya. Tetapi sebenarnya karena laki-laki ini dianggap melanjutkan garis keturunan dan marga. Itu saya katakan tadi, jika tidak mendapat anak laki-laki dianggap sebagai suatu kekurang sempurnaan, kegagalan dalam kehidupan berumah tangga. Tetapi sekali lagi firman ini mengingatkan kita, kalau kita diberi dan dianugerahi oleh Tuhan hanya anak perempuan, saya mau katakan perempuan dan laki-laki sama. Syukurilah, sebab banyak keluarga yang tidak dianugerahi laki-laki atau perempuan. Jika Bapak Ibu dianugerahi itu, maka syukuri segala berkat Tuhan yang diberikan oleh Allah bagi keluarga Bapak Ibu. Jangan pernah menganggap, cuman perempuannya. Tidak. Jangan sampai Tuhan murka. Terima keberadaan anakmu, itu adalah anugerah Tuhan bagimu. Pandanglah anak itu sebagai anugerah, entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Rangkul, peluk dia, cintai dia, kasihi dia, perlakukan dia dengan baik. Karena itu anugerah terindah dari Tuhan dalam hidup keluargamu. Yang ketiga dan terakhir, semua manusia setara di hadapan Allah. Bapak Ibu, topik minggu kita mengatakan setara di hadapan Allah. Jadi kesetaraan manusia dan menjadi satu daging artinya yang satu melengkapi yang lain. Ingatlah, saya yakin dan percaya mengatakan tidak ada manusia di dunia ini yang dicipta oleh Allah hanya dengan segudang kelebihan tanpa kekurangan. Tidak. Tidak ada manusia dicipta oleh Tuhan di dunia ini hanya segudang kekurangan tanpa kelebihan. Setiap manusia di dunia ini dicipta oleh Allah punya kelebihan dan kekurangan. Jika aku punya kekurangan dan istriku boleh menutupinya, disitulah letak kesempurnaan. Maka Bapak Ibu, istri itu adalah mitra kita. Maka kita setara di hadapan Allah. Maka sekali lagi, kesetaraan yang diinginkan dalam kehidupan kita adalah menyadari bahwa pasangan kita, istri kita adalah tubuh dari kita sendiri. Apa yang kurasakan, itulah dirasakan oleh pasanganku. Tidak saling membiarkan, tidak saling menyakiti, tidak saling membenci, tidak saling menyalahkan, tetapi saling menolong, saling melengkapi,
kelebihan, kekurangan masing-masing, satu dengan yang lain melengkapi di dalam Kristus. Bagi perempuan pertanyaannya, sudahkah ibu-ibu sekalian yang sudah berumah tangga menjadi penolong yang sepadan bagi suami atau bapak di rumah? Jangan karena persoalan kesetaraan gender ini ya Bapak Ibu. Ada perempuan yang karena pekerjaannya lebih baik di tengah keluarga daripada sang suami, maka dia berlaku seenaknya kepada suaminya. Diam. Kalau enggak karena aku enggak makan kau. Waduh, ini kan paling mengerikan ini dalam kehidupan berkeluarga. Jadi entah engkau mendapat pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik, bukan berarti engkau harus menganggap suamimu dengan sepele. Tetapi menjadi penolong yang sepadan bagi suamimu. Kalau suamimu dengan pekerjaan yang lebih baik, bukan berarti engkau menindas istrimu. Tetapi ingatlah, itu adalah pasangan yang sepadan dari Tuhan yang kita miliki. Karena itu Bapak Ibu, pandanglah bahwa semua manusia sama di hadapan Allah. Sekali lagi, entah engkau laki-laki atau perempuan, kehadiran perempuan untuk menyempurnakan laki-laki dan membuat keadaan bagi laki-laki lebih baik. Lalu kita katakan, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kalau kita sudah katakan itu dengan penuh cinta dan kasih, maka saya yakin dan percaya katakan berkat Tuhan akan selalu mengalir dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu. Kemana orang yang hidup rukun, kesitulah Tuhan menjanjikan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan rumah tangganya. Kiranya kita semakin dikuatkan melakukan firman ini dan tetap menyadari bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu pada minggu hari ini, kami telah diajar dan dibimbing untuk menghidupi bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Tuhan. Sebagaimana semua telah Engkau cipta dengan baik, biarlah kami juga menghargai setiap kodrat kami, baik sebagai laki-laki atau perempuan. Tidak merendahkan dan menganggap enteng atau menganggap sepele orang lain atau gender tertentu. Tetapi Engkau mengingatkan kami bahwa semua kami, baik laki-laki atau perempuan, adalah sama dan setara di hadapan Tuhan. Ajarlah kami untuk menghargai semua itu. Sebab itu adalah anugerah dan kekayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh saling melengkapi, saling menolong, saling membantu dalam setiap kehidupan kami. Jika Engkau menciptakan kami sebagai laki-laki atau perempuan, itu juga adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sebagai manusia. Bapak, tolonglah setiap keluarga Kristen untuk menghargai yang satu dengan yang lain. Untuk menghargai sesamanya manusia dan tidak menganggap rendah, baik suami atau istrinya pun, baik anaknya laki-laki atau anaknya perempuan. Supaya semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu menguatkan kami di tengah-tengah dunia yang mungkin saja belum dapat melakukan firman ini dengan baik, atau belum tuntas dalam melaksanakan firman yang Kau kehendaki ini. Maka biarlah firman ini boleh menggugah hati kami, supaya kami semakin didekatkan dan menyadari bahwa kami semua ini adalah sama di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua jemaat Tuhan di GKPS Hang Tuah Medan ini. Kami serahkan dari anak-anak yang kecil sampai orang tua dan lanjut usia. Biarlah tangan kasih setia Tuhan menyertai setiap jemaat-Mu dan umat-Mu. Lindungi mereka dalam setiap kehidupan dan keseharian serta pekerjaan-pekerjaan mereka, agar menjadi berkat dalam kehidupannya dan bagi banyak orang. Sertai dan kuatkan semua jemaat-Mu. Engkau jauhkan dari setiap penyakit, dari setiap apapun yang dapat membuat hidup kami semakin jauh dari Engkau. Tapi tolonglah kami di tengah pergumulan karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir hingga pada saat ini. Kami mohon Tuhan menjagai setiap pribadi kami, menjagai roh dan jiwa kami, supaya kami dijauhkan dari segala macam penyakit yang begitu mematikan itu. Kami yakin Tuhan adalah penolong bagi kami, perisai bagi kami, dan pelindung bagi kami.
sertai semua jemaat-Mu, agar terhindar dari segala penyakit itu. Dan ajarlah kami untuk tetap mematuhi protokol yang diaturkan oleh pemerintah, sehingga melaluinya kami dapat menjauhkan diri kami dari macam penyakit yang terjadi di tengah-tengah pergumulan bangsa dan dunia yang terjadi sekarang. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala program yang akan terus berjalan dan berlanjut di tengah-tengah gereja-Mu ini. Berkatilah agar dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu, secara khusus untuk pelaksanaan angkat CD yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Oktober 2020 yang akan datang di gereja ini. Ya Tuhan, tolonglah semua umat-Mu, jauhkanlah dari macam penyakit, berkatilah ibadah itu agar boleh berjalan dengan baik, agar boleh kiranya anggota jemaat Tuhan menjadi anggota jemaat yang dewasa dan boleh menyaksikan iman percayanya hanya Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Tolong anak-anak-Mu menyaksikan imannya dan menunjukkannya di tengah-tengah dunia ini, bahwa mereka memiliki jati diri dan kesaksian sebagai orang Kristen yang sejati dan tangguh menghadapi pergumulan-pergumulan dunia ini. Berkati kegiatan itu berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Berkati juga hamba-Mu yang melayani di gereja GKPS Hang Tuah Medan ini. Berikan hikmat yang daripada Tuhan dan semua penatua juga, agar mereka bersatu padu untuk melakukan program yang terbaik, dan jemaat-Mu boleh menikmati dan merasakan pelayanan para hamba-Mu di tempat ini. Berkati juga semua umat-Mu dalam pekerjaan mereka masing-masing. Begitu juga kami mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan. Pesta Olop-Olop ke-117 tahun telah boleh berjalan di minggu yang lalu di tengah-tengah gereja-Mu. Kami mensyukuri segala berkat Tuhan, Injil-Mu boleh sampai ke tanah Simalungun 117 tahun yang lalu. Bapa, kami bersyukur kalau bukan karena Injil dan firman-Mu itu, kami masih tinggal dalam kegelapan. Terima kasih Engkau telah mengangkat kami dari kegelapan menuju terang Kristus, sehingga kami menjadi pewaris kerajaan-Mu kelak, dan kami menjadi orang-orang yang percaya, itu pun karena anugerah Tuhan semata. Berkatilah gereja-Mu GKPS, agar semakin jaya, agar semakin boleh melakukan tugas dan panggilannya untuk menyelamatkan dan membawa jiwa-jiwa semakin lebih baik dan selamat di dalam penyertaan Tuhan saja. Terima kasih atas kemurahan dan kebaikan-Mu. Berkatilah semua umat-Mu agar tetap berjalan dalam terang Kristus. Terima kasih ya Tuhan Allah yang baik. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu dan ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis di dalam Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Saat ku masuk ke hadirat
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah dan kuduskanlah Kristus dalam hidupmu. Tetaplah mengabarkan landasan iman percaya dan pengharapanmu kepada setiap orang. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.